Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Dindi Bima Pramudia 1624025, Aditya Ferdian Samurdianto 1624014, Richmond Wendy Handika 1624030, Vikram Tobona 1624031, Fauzan Zamhari 1624037, Jawa Ian 1624053, Chris Given 1624067. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori basis ekonomi wilayah dan kota. Yang pertama kita akan membahas sejarah teori basis ekonomi. Yang kedua, konsep dasar basis ekonomi. Yang ketiga, perbedaan sektor basis dan non-basis. Dan yang keempat, identifikasi sektor basis dan non-basis. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, di sini kita akan membahas history of theory. Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Richardson pada tahun 1973 yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Arsyad pada tahun 1999. The point of graphic, bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. Ini menurut Suryatno pada tahun 2000. Bagaimana sih kekayaan daerah ini bisa meningkat? Yang pertama, dengan cara kita meningkatkan SDM daerah tersebut dengan cara industri yang menggunakan tenaga kerja lokal. Nah, kita memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dipekerjakan. Nah, yang kedua, kita menggunakan SDA yang ada. Jadi kita menggunakan SDA di daerah tersebut. Yang ketiga, keuangan. Kita mengutamakan ekspor daripada impor di daerah tersebut agar meningkatkan kekayaan daerah tersebut atau pendapatan daerah tersebut. Saya akan menjelaskan tentang teori dasar dan teori basis ekonomi. Teori basis ekonomi dari tiga konsep, yaitu menemukan dan menilai aktivitas suatu wilayah. Yang kedua, memproyeksikan apa yang akan terjadi di suatu wilayah. Yang ketiga, menganalisis dampak tambahan dari situasi ekspor tersebut. Dari konsep teori basis ekonomi sendiri mempunyai konsep kunci, yaitu yang pertama, yaitu adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh dan tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu terhadap permintaan barang dan jasa dari luar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Zamhari, NIM 1624037. Di sini saya akan menjelaskan tentang different in base and non base sector. Yang tadi sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jawa Ion, mengenai the key of concept based economic theory atau kunci dasar atau konsep dari teori basis ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan sektor basis dan non basis. Yang tadi muncul kalimat-kalimat sektor basis dan non basis yang telah dijelaskan oleh teman saya Jawian. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang perbedaan dari keduanya tersebut. Oke, untuk sektor basis dan non basis ini merupakan sebuah perbedaan yang dimana perekonomian sektor basis yang dimaksud adalah, saya kasih contoh ya, sektor basis itu adalah melakukan kegiatan ekonomi di dalam suatu wilayah, tapi juga melakukan kegiatan ekspor. Jadi selain melakukan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, dia juga orang-orang di sana melakukan kegiatan ekspor. Jadi ada hasilnya kayak gitu. Nah, sedangkan untuk sektor non basis yaitu melakukan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut saja, tidak melakukan ekspor impor. Jadi untuk lebih simpelnya sebenarnya untuk perbedaan sektor basis dan non basis ini terletak pada kegiatan ekspornya. Jadi kalau basis melakukan kegiatan ekspor, sedangkan untuk
non basis tidak melakukan kegiatan ekspor, jadi melakukan kegiatan di dalam daerahnya sendiri. Itu untuk sedikit perbedaan dari sektor basis dan non basis yang dikemukakan oleh Glason pada tahun 1970. Nah, karena sektor basis dan non basis ini pasti ada hubungan sebab akibatnya terhadap permintaan, dijelaskan di slide PPT mengenai kurva permintaan. Jadi perbedaannya di sini terletak di sini. Jadi kalau semisal di suatu daerah bertambah kegiatan basisnya atau melakukan kegiatan basis yang sangat banyak, akan mengalami peningkatan permintaan akan barang dan jasa dalam daerah tersebut. Tapi sebaliknya, jika kegiatan basisnya berkurang dalam satu daerah, akan mengalami penurunan permintaan akan barang dan jasa. Nah, kayak gitu perbedaan sedikitnya. Itu juga dikemukakan oleh Glason. Asumsi yang dimaksudkan oleh Glason tentang aktivitas sektor basis adalah pertumbuhan sektor menentukan pembangunan yang menyeluruh daerah itu untuk sektor basisnya. Tapi untuk sektor non basis itu tergantung dari perkembangan daerah yang diakibatkan oleh sektor basis. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk perbedaan sektor basis dan non basis. Mungkin untuk lebih lanjutnya tentang mengidentifikasi cara menentukan sektor basis dan non basis, nanti dijelaskan oleh teman saya Chris Given tentang bagaimana sih cara mengidentifikasi sektor basis dan non basis. Mungkin nanti dijelaskan sedikit dengan menggunakan LQ kalau nggak salah analisisnya, tapi kurang lebihnya nanti dijelaskan oleh teman saya Chris Given. Oke, yang berikut yaitu identifikasi sektor basis dan sektor non basis, yang mana pada saat identifikasi sektor basis dan non basis ini menggunakan analisis LQ atau location question. Nah, menurut Arsyad, teknik location question ini dapat membagi suatu daerah menjadi dua golongan, yaitu yang pertama yaitu sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Nah, sektor ekonomi seperti ini biasanya dinamakan sektor ekonomi potensial atau basis. Yang kedua yaitu kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah tersebut sendiri. Nah, sektor ini biasanya dikatakan sektor tidak potensial atau sektor non basis, atau biasanya juga disebut lokal industri. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari teori basis pertumbuhan ekonomi. Jadi yang pertama adalah teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan suatu sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja, job creation. Oke. Jadi pada dasarnya ekonomi wilayah kota itu berhubungan langsung dengan perencanaan kota. Karena apa? Karena perencanaan kota sekarang harus melihat arah perkembangan ekonomi. Jadi teori basis ekonomi ini adalah salah satu teori untuk planner merencanakan sebuah kota. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.